Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tentunya di kelas 6 SDN 8 Cisereh, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA dan IPS yang disatukan menjadi satu pembelajaran. Untuk kompetensi dasar IPA yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kompetensi dasar IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat cuplikan berikut ini. Ayo tebak tanaman apakah ini? Iya benar, ini adalah tanaman jagung. Tanaman jagung sangat banyak berada di Indonesia. Tanaman ini di beberapa tempat dijadikan sebagai tanaman bahan pokok. Seperti di daerah Madura, berbeda dengan di Pulau Jawa bagian barat, tanaman bahan pokoknya adalah tanaman padi. Nah, kira-kira untuk perkembangbiakan tanaman jagung ini bagaimana ya? Apakah secara generatif atau vegetatif? Untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan berikutnya. Proses perkembangbiakannya bisa dilihat di sana. Serbuk sari posisinya paling atas, sedangkan kepala putik ada di bagian bawah. Sehingga supaya serbuk sari bisa menempel ke kepala putik, ada beberapa faktor bantuan. Di antaranya yaitu faktor bantuan angin, serangga, ataupun air. Dan kalau sekarang itu dibantu dengan perkembangbiakan oleh manusia, sehingga nanti serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Agar lebih jelas, untuk melihat proses penyerbukan yang dibantu oleh angin, hewan, ataupun air, mari kita saksikan video berikut. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin.
hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka, serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan.
jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Setelah kita memahami bagian-bagian pada bunga sempurna, kita dapat melihat atau memperhatikan bunga yang terdapat pada slide ini. Kira-kira yang berwarna merah bunga apa? Bunga ros? Bukan. Bunga mawar? Bukan. Ini adalah bunga kembang sepatu. Iya. Yang bawahnya? Iya, ini bunga Kamboja, sering kita jumpai. Terlebih di Indonesia. Di Indonesia ini banyak di pemakaman. Serem banget ya. Nah, padahal bunga ini termasuk bunga-bunga yang sangat cantik seperti itu. Nah, bunga-bunga ini tidak hanya banyak di Indonesia, tetapi banyak tumbuh juga di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Nah, negara-negara tetangga ini yang berada di daerah Asia Tenggara tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang anggotanya merupakan dari negara-negara yang wilayahnya ada di benua Asia bagian Tenggara. Nah, berikut adalah anggota negara ASEAN, dimulai dari Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan tentunya negara Indonesia yang kita cintai ini. Kira-kira apakah saat pendirian ASEAN itu berjumlah langsung 10 seperti ini? Atau tidak? Kita lihat di pembahasan slide berikutnya. Wah, ini sudah muncul ada 5 foto para pendiri ASEAN. Artinya dulu ASEAN didirikan oleh 5 tokoh yang ada pada slide ini. Yang pertama dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dari Malaysia pendiri ASEAN-nya adalah Tun Abdul Razak. Dari Singapura adalah S. Rajaratnam. Dari Thailand adalah Tanat Koman, dan dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Itu adalah pendiri ASEAN. Berarti tidak langsung 10. Awal ASEAN berdiri itu hanya 5 negara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di kota Bangkok, Thailand. Jadi para 5 tokoh pendiri ASEAN ini berkumpul di sana, mulai memprakarsai atau mempelopori berdirinya ASEAN. Alhamdulillah, kita ucapkan pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Dari Bapak, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.